Oke, cukup. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita khayalan atau cerita rekaman atau cerita yang tidak sebenarnya. Mari dulu Ibu jelaskan bahwasanya dalam tahun hari ini kita akan belajar tentang tokohnya. Tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Dan mulai kita hari ini anak-anak semuanya diharapkan apa? Dapat menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Kemudian anak-anak juga diharapkan dapat menganalisis tokoh-tokoh, baik tokoh antagonis maupun tokoh protagonis di dalam cerita. Coba tepuk semangat dulu kita ya. Tepuk semangat. Video tentang cerita fiksi. Tapi sebelumnya yang punya cerita tentang Siti sedang berwisata. Apa yang dia kunjungi? Salah satunya adalah Candi Prambanan. Siapa yang pernah pergi ke Candi Prambanan? Ada yang tahu nggak sejarahnya asal usul Candi Prambanan? Jangan kalian perhatikan videonya. Nanti akan ada pertanyaan dari Ibu terkait cerita fiksi ini. Tadi kita akan belajar tentang apa tadi? Tokoh. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kisah Roro Jonggrang. Zaman dahulu kala, di daerah Jawa Tengah terdapat kerajaan yang subur dan makmur bernama Kerajaan Ponorogo. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Damarmaya. Ia mempunyai putra yang sakti dan gagah berani bernama Raden Bandung Bondowoso. Tak jauh dari kerajaan Pengging, ada satu kerajaan lain yang kering dan tandus bernama Kerajaan Bakar. Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Bakar. Jangan suka berdua kita berjanji harus ditepati. Kalau program tadi kan itu tokoh. Dia bisa jadi pemain dalam cerita tadi. Pelaku atau orang yang ada di dalam cerita. Nah, kemudian ada tokoh yang ada dalam cerita Roro Jonggrang tadi. Roro Jonggrang, siapa lagi? Kemudian dalam cerita tadi ada tokoh yang berwatak antagonis dan juga berwatak protagonis. Yang baca teks bukunya, baca apa itu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh yang mendukung atau tokoh yang tidak mendukung cerita. Tokoh antagonis, apa tokoh antagonis? Tokoh yang melawan karakter kita. Iya, kalau protagonis, apa protagonis? Tokoh yang mendukung. Nah, biasanya tokoh protagonis itu sifatnya apa? Baik apa tidak? Tokoh protagonis sifatnya apa? Biasanya baik. Jadi tokoh yang sifatnya baik dalam cerita itu disebut tokoh protagonis. Kalau yang sifatnya kurang baik atau jahat dalam cerita fiksi tadi, seperti Bandung Bondowoso, disebut apa? Antagonis. Jadi ada dua, ada protagonis sama antagonis. Jadi dalam cerita fiksi ada yang namanya tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam cerita fiksi. Kemudian ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalau antagonis itu sifatnya kurang baik atau jelek. Kalau protagonis sifatnya kalian
yang